Selamat datang dan selamat pagi. Hari ini kita akan mencoba membahas seputar politik, terutama wajah Parlemen Indonesia 2024-2029. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa anggota Dewan Terpilih DPD, MPR, dan juga DPD ini sudah dilantik beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk kita mendiskusikan wajah Parlemen Indonesia. Kenapa sangat penting? Karena Parlemen Indonesia hari ini akan menjadi watchdog, akan menjadi pengawas kebijakan dan eksekutif di bawah komando Bapak Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Apakah relasi politik antara eksekutif dan legislatif ini bisa berjalan maksimal, atau di lembaga legislatif ini bisa menjadi lembaga kontrol yang sangat baik untuk menyampaikan aspirasi publik, aspirasi konstituen, dan aspirasi masyarakat. Seperti yang sudah kita lihat bahwa memang wajah parlemen di Indonesia pada pemilu 2024 yang lalu mencerminkan sekitar 54%-an baik anggota DPD dan DPR ini tampaknya masih didominasi oleh para petahana. Dan memang anggota Dewan Terpilih di tingkat nasional ini lagi-lagi menunjukkan keberpihakan kepada aktor-aktor politik yang memiliki afiliasi politik terhadap dinasti politik atau keluarga politik. Selain itu, juga anggota Dewan Terpilih di tingkat nasional juga terlihat ini berasal dari aktor politik yang memiliki modal besar atau para kapital. Sebut saja mungkin teman-teman istilahnya adalah para pengusaha. Itu memang tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik di tanah air. Selain itu juga fenomena yang memang tidak pernah berakhir, yaitu munculnya para artis yang hari ini tampaknya mencoba masuk ke dalam panggung politik tanah air. Tentunya sangat banyak sekali. Dan selain itu, seperti yang kita lihat bahwa memang para petahana, kemudian aktor politik yang memiliki kerabatan politik, dan juga para pengusaha ini tampaknya mendominasi sebagai wakil rakyat kita semua. Oleh karena itu, perlu kita cermati siapa anggota Dewan Terpilih dari daerah pemilihan teman-teman maupun dari daerah pemilihan asal saya. Nah, tentunya kita perlu mencermati sosok-sosok wakil rakyat kita. Selain itu, tentunya kita juga perlu melihat bahwa nantinya anggota Dewan Terpilih ini perlu melakukan checks and balances terhadap kebijakan-kebijakan yang diputuskan atau yang dibuat oleh eksekutif. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Presiden terpilih ini berasal dari Partai Gerindra, yaitu Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, secara faktual memang realitas politik hari ini menunjukkan di bawah komando Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka ini tampaknya akan membangun koalisi gemuk, koalisi besar begitu ya. Karena memang untuk menciptakan stabilitas politik, stabilitas kekuasaan. Karena seperti yang sudah didengungkan, yang sudah dipidatokan oleh para elit politik bahwa hari ini transisi politik dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, cipta kondisi atau stabilitas politik ini perlu terjaga. Oleh karena itu, harapan Pak Prabowo itu menyatakan bahwa beliau berharap semua bisa bekerja sama, bisa bergotong royong. Nah, dengan kata lain, istilah-istilah politik seperti itu memang bisa kita maknai bahwa Pak Prabowo berharap untuk semua entitas politik, itu partai politik, bisa bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Hari ini saja menunjukkan teman-teman bahwa partai politik yang bertarung pada Pilpres 2024 yang lalu, entah itu baik sebagai kawan pada pemilu yang lalu ataupun lawan pada pemilu 2024 yang lalu, itu sudah menyatakan dukungannya. Baik itu partai politik yang mendukung pasangan Anies Mohaimin maupun pasangan yang mendukung Ganjar Mahfud MD, itu sudah sebagian menyatakan dukungan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah Prabowo Gibran. Sebut saja yang sudah mendukung, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian juga Partai Nasdem, lalu ada PKS ya, ada PKS, kemudian di kongsi politik Ganjar Mahfud itu ada Perindo dan P3 yang sudah menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran. Mungkin yang tersisa atau yang ditanggalkan hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun kasakusuk politik ini terlihat bahwa tampaknya akan muncul pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Kabarnya pertemuan ini memang dalam waktu dekat akan terselenggara sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu pada 20 Oktober 2024. Nah, tentunya pertemuan kedua tokoh, kedua elit politik sekaligus ketua umum partai politik ini perlu kita ikuti perkembangannya. Karena di satu sisi Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDI Perjuangan ini memiliki relasi politik yang baik. Teman-teman, bagaimana dulu Ibu Mega dan Pak Prabowo pernah bersama maju dalam pesta demokrasi sebagai capres dan cawapres. Nah, oleh karena itu tentunya pertemuan ini membawa kabar, apalagi bagi Pak Prabowo, karena Pak Prabowo memang berharap tidak mau adanya oposisi ya dalam pemerintahan, tidak adanya oposisi dalam pemerintahan. Oleh karena itu kita lihat bahwa PD Perjuangan kan menjadi partai politik pemenang di pemilu legislatif 2024 yang lalu. Jadi memang yang menjadi bahan pertimbangan Pak Prabowo juga salah satunya mungkin adalah karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi pemenang pemilu legislatif di 2024 yang lalu. Selain itu tentunya didasari oleh
kerinduan dari Pak Prabowo Subianto kepada Ibu Megawati dalam konteks politik. Di satu sisi memang hari ini terlihat kerenggangan politik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Di sisi yang lain kita ketahui bahwa Pak Prabowo dan Ibu Mega dan PDIP ini memiliki relasi politik yang baik, dan Pak Prabowo dan dengan Pak Presiden Jokowi juga memiliki hubungan yang baik. Nah, di tengah kerenggangan politik antara Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri ini perlu kita cermati. Apakah nanti pertemuan itu juga akan mempertemukan antara Pak Presiden Jokowi, kemudian Pak Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri? Karena memang tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, ya teman-teman semua. Nah, selain itu lagi-lagi kembali ke topik awal bahwa memang wajah parlemen di tanah air ini, jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhirnya bergabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran, ini tentunya akan mengikis kekuatan controlling dari masyarakat maupun dari partai politik. Oleh karena itu, kekuasaan memang lagi-lagi perlu diawasi, karena kalau kekuasaan tidak diawasi, tidak akan ada batasnya, dan tentunya ini akan bermuara pada praktik-praktik tindakan rasuah atau korupsi. Oleh karena itu, sebagai masyarakat sipil, sebagai entitas politik, tentunya perlu menjadi watchdog, perlu menjadi agent kontrol yang sangat baik untuk pemerintahan di masa yang akan datang. Apalagi di masa pemerintahan koalisi Prabowo Gibran ini tampaknya kementerian atau lembaga akan bertambah. Nah, tentunya ketika kementerian atau lembaga bertambah, sudah tentu mungkin di Dewan Perwakilan Rakyat di parlemen juga akan bertambah fraksi yang berkenaan dengan tugas-tugas maupun kewajiban-kewajiban dari eksekutif tadi, ya teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.